Jadi di konten kreatornya yang kayak tadi Kak Abi bilang, kita harus ngeblurin, kita harus pada saat mengumpat kita harus titit. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Masih sama Rega dan juga teman-teman selebgram Balikpapan, masih ada Brian, masih ada Cahaya Nur Hikmah dan juga masih ada Abi cucunya Kai. Dan ternyata teman-teman juga banyak yang kontra, banyak yang tidak setuju dengan adanya hal seperti ini yang dilaporkan langsung oleh salah satu stasiun TV nasional. Tapi ternyata begitu kita bicara soal budaya orang Indonesia yang rata-rata malas baca jika sudah kepanjangan. Contoh gini aja deh, kita kalau mau kredit suatu barang, rumah, mobil atau motor, kan ada draft kontrak tuh. Jadi kita bacakan, Mas dibaca dulu kontrak tanda tangan. Karena udah banyak, udah Mas langsungnya tanda tangan di mana gitu kan, udah malas baca gitu sebenarnya. Ada poin-poin yang harus kita pegang juga sebenarnya. Nah ini yang jadi permasalahan adalah di poin-poin itu yang sudah ditetapkan dari si penggugat dari stasiun TV swasta tersebut mengatakan sebenarnya bukan konten kreator yang mereka gugat. Kalau konten kreator tidak ada masalah di situ karena mereka pun di TV nasional yang menggunakan konten kreator untuk kegiatan acara-acara mereka. Cuman bedanya adalah kalau di TV nasional mereka harus lebih hati-hati. Kalau kita di YouTube sendiri mungkin teman-teman yang sudah bermain YouTube sudah tahu lah ya. Intinya maaf nih kalau kita ngomong kasar, ngomong kotor mungkin di YouTube dengan tanda kutip fine-fine aja, biasa kan itu refleks biasa kan, apalagi kita lagi live gitu. Tapi di satu sisi yang mungkin dipermasalahkan adalah korporasi teman-teman. Korporasi itu yang seperti tadi si Brian dan juga Hikmah bilang yang mungkin Netflix, seperti si Cahaya bilang ada Netflix, mungkin juga ada RCTI di situ masuk dan juga ada YouTube yang memang orang sekarang tuh ya mungkin zamannya kali sih ya, orang lebih suka nonton YouTube gitu. Apalagi sekarang anak-anak udah pegang handphone, kita nggak mesti ke rumah untuk nonton TV, lewat handphone pun sudah bisa gitu. Bahkan nonton channel siaran TV nasional pun bisa lewat handphone karena ada aplikasinya gitu ya. Nah, sebenarnya yang dipermasalahkan adalah OTT ya teman-teman ya. Nah, teman-teman selebgram ini pasti udah pada tahu. Kalau dari Brian sendiri nih, over the top tadi itu masalahnya apa yang jadi masalah utama dari TV nasional tersebut sih? Kalau dari pandangan Brian dulu nih. Sebenarnya lari-larinya kalau pemikiran frontalnya ya kekurangan penonton. Jatuhnya begitu. Kekurangan penonton. Ya, kalau pemikiran ini aku sendiri ya. Ya betul. Frontalnya lah. Ah. Kenapa harus dikhawatirkan gitu? Sedangkan kalau di YouTube ya, kalau kita berkata kasar tadi bilang fan-fan aja berkata kasar. Ya. Gimana fan-fannya aja? Dolar kuning gak dapat apa-apa kan? Oke, berarti kalau di YouTube orang ngomong kasar boleh? Boleh, tapi kan kita nggak dapat apa-apa kalau untuk segi materi. Segi materi? Nggak dapat. Meskipun kontennya bagus? Iya, bagus kan menurut si pelakunya, menurut orang kan belum tentu. Tapi kalau yang nonton banyak? Apa? Yang nonton banyak gara-gara, contoh ya kemarin Reza Arab, awal-awal jadi YouTuber, gamers yang maaf, mungkin main game B aja. Cuman karena dia berkata kasarnya banyak banget, kayak lucu aja orang nonton gitu. Iya. Akhirnya dia bisa eksis di situ gitu. Dia menghasilkan dari mana? Ya nggak ada. Ya dari endorsan jatuhnya. Oh dari endorse jatuhnya. Jadi tidak dapat nggak, kalau gamers tuh lebih kecil loh daripada di entertain atau konten anak-anak atau konten musik. Itu jadi, YouTube itu banyak kontennya loh dan itu beda-beda semua loh ininya penghasilannya. Tidak sama. Beda konten, beda penghasilan. Iya, apalagi anak-anak. Anak-anak itu kalau kita konten ke anak-anak itu lebih nggak ada penghasilannya karena termasuk mengeksploitasi anak ya. Eksploitasi anak. Eksploitasi anak. Berarti tidak ada hasil yang kita dapat dari situ. Tapi kalau anak-anak dari YouTuber kenapa dapat duit? Kenapa anak-anak jadi YouTuber bisa dapat duit? Itu dimasukinnya bagaimana? Dia masuknya YouTube, dia buat pertama kali akun itu masuknya kemana? Konten anak-anak, hiburan, atau keluarga? Nah, ntar dulu, ini masuknya kemana pendaftarnya? Oke, jadi di sini intinya apapun yang terjadi teman-teman konten kreator tidak akan setuju dengan adanya nanti undang-undang misalnya disetujui dari Mahkamah Agung gitu ya. Misalnya. Teman-teman tidak bakal setuju. Ya
ya kenapa sekarang juga gitu loh. Ya pas kayak gini gitu kan. Ya jujur aja nih dari jualan kita punya usaha rumah makan Ya. arah ke sini kan artinya sudah aku harus bagaimana lagi apalagi dengan pembatasan ya pasti di luar daripada aku lebih parah juga kan. Jadi ya nggak usah lah, sudahlah. Lagi pula kalau kita main di situ juga nggak semua konten kreator itu melakukan hal yang kasar atau Tapi buktinya selama pembicaraan ini kan yang kasar. banyak. Iya. Banyak banget konten kreator, mohon maaf nih, Iya, betul. sampah semua isinya gitu. Iya betul. banyak memang seperti itu. Tapi kan nggak semua. Termasuk yang di depan kamu ini kan nggak sampah. Sebenarnya bukan sampah sih, bro. Limbah. Ya. Bisa bunuh orang ya. Bisa bunuh orang. Tapi sebenarnya gini bro, kalau kamu pribadi jujur, secara pribadi ya, Ya. lebih suka nonton konten YouTube itu yang ya standar-standar aja, atau yang benar-benar isinya banyak pro kontra di situ? Kamu pribadi. Kalau aku sebagai konten kreator, Kita nggak ngomong konten kreator dulu, ngomong Sebagai sebagai penonton. penonton. sebagai penonton, Sebagai penonton, lebih suka yang YouTube-nya standar-standar aja, kayak mungkin review makanan kah, Iya. review apapun Oke, itu, oke, tapi di satu sisi ada lagi tontonan tapi itu isinya memang B aja, cuman dia penuh dengan pro kontra gitu, yang bisa bikin kita nonton tuh kayaknya wah gimana ya gitu. aku lebih ke informasi. Itu nggak ada pilihannya Brian. Berarti masuknya di Sulit. Oh berarti masuknya di Aku biasa-biasa aja, dia entar reviewer, standar-standar ya, aja itu viewer gitu. seperti itu. Lebih ke situ aja. Nge-review suatu barang atau suatu benda ya. Iya. Oke, kalau dari Cahaya, Apa nih sebenarnya pertanyaannya? tadi sempat ngomong soal Netflix. Ini sebenarnya yang dipermasalahkan dari stasiun swasta tersebut. Kenapa kalau TV harus di-blur? Kenapa korporasi yang lain atau yang berhubungan dengan internet itu tidak di-blur? Ya, Contoh itu dia. Netflix, HBO yang kita tonton ya. Itu beberapa channel luar negeri. Katanya sudah dapat izin hak siar di Indonesia. Tapi masih ada aja beberapa adegan-adegan yang sebenarnya itu tidak cocok untuk ditayangkan di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri untuk stasiun TV swasta hal-hal yang kalau kita bilang itu biasa aja sebenarnya, tapi kenapa harus di-blur? Kenapa harus dilaporkan ke KPI, ke KPI segala macam? Jadi intinya yang mereka minta adalah penyetaraan sebenarnya. Betul, Iya itu kan? dia. Penyetaraan bahwa apapun lembaganya, apapun korporasinya, ya tolong disamakan sama lembaga penyiaran kita gitu yang ada di Indonesia. Nah, kenapa sedangkan Netflix boleh melakukan hal itu gitu? Iya sih, tapi memang agak aneh aja sih kalau misalnya semuanya di blur gitu. Ketika Ya. gangster lagi mau kelahi kan biasanya mengumpat, Ya. tapi jadinya tweet itu kan kita juga Berubah sebagai darah penonton dibikin juga, hitam putih Iya, gambarnya ini gitu kita ya. langsung, Bener ini gak sih? ngomong apa? Iya, biar katanya padahal kita tahu itu darah, nggak mungkin itu kecap kan? Iya. Iya. Iya, padahal tapi sebenarnya juga dari pihak stasiun TV-nya Ya. kalau filmnya terlalu thriller juga mereka sendiri juga ngeblur kok, maksudnya di Netflix-nya sendiri gitu. Cuman memang kalau kayak adegan kiss, kemudian adegan umpat-umpatan itu memang ya udah tetap aja. Biarin. Iya, dan tapi kan dia pakai bahasa lain ya. Kalau untuk anak-anak orang-orang Indonesia mungkin Iya. juga nggak ngerti kecuali Ya emang nggak ngerti, tapi repotnya nanti dia nanya ke orang tuanya. Iya, Itu betul. ngomong apa itu, Mak? Nah, Orang tua nggak ngerti kan juga bingung jadinya jelasinnya. ya memang peran orang tua sih Kak, sama lah kalau misalnya di TV, kita kalau misalnya ngomongin TV kadang-kadang sebenarnya bukan cuma tentang blurring, bukan cuma tentang umpat-umpatan, tapi juga ada nggak sih value dari tontonan TV sendiri itu juga, maksudnya kalau misalnya semuanya ditutup-tutup tapi memang semua tontonan TV juga bervalue gitu kan, nggak juga gitu loh Kak. Iya, Jadi memang sama sih. Dan maksud saya pun anak-anak nonton TV dan tontonan TV nggak semuanya juga bisa diterima anak-anak kan, tetap harus Betul. ada pengawasan orang tua sama aja gitu. Nah kembali ke tadi yang OTT yang YouTube ya Kak, kan memang katanya ke penyedianya segala macam, tapi kita kembali kan kalau misalnya nih ke YouTube-nya harus seperti ini, harus di blurring, harus diginin, otomatis si konten kreator kan yang buat. Ya YouTube kan cuma penyedia, tapi Ya. yang buat konten-konten kan si konten kreatornya. Otomatis ya kembali lagi kalau misalnya memang Tapi kan di satu ada sisi, penyetaraan satu sisi YouTube berhak dong untuk ngeblur salah satu konten misalnya Iya, isinya boleh tidak dong. benar, Boleh dong, isinya boleh banget. berbau porno aksi, pornografi gitu. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Apa karena YouTube juga tahu orang Indonesia ya senang aja yang seperti itu gitu? Atau gimana sih menurut kalian? Menurut Cahaya? itu kan udah difilter ya Kak, maksudnya
kita sendiri gitu nah yang mau nyari data-data atau enggak apa tontonan kita gitu kan. Dan ya kembali maksudnya kalau misalnya memang buat anak-anak ya filternya mesti yang untuk anak-anak, kan memang ada filternya kan yang kakak bilang. Kemudian kalau misalnya ada adegan-adegan kayak gitu kita nggak bisa nonton, nah itu sebenarnya bisa difilter semua. Jadi yang diperlukan itu adalah edukasi juga kepada penontonnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari YouTube sendiri juga sudah ada. Cuman emang sekarang ini seperti yang si Brian ngomong, ya mungkin lebih iri aja kali ya. Karena orang sudah lama meninggalkan televisi. Orang lebih tertarik menonton YouTube. Bagaimana Bi? Kalau Abi sendiri gimana Bi? Setuju lah, jelas. Itu jelas Rega. Untuk lu ngomong jelas mulu. Ini yang kita ngomong draft yang tadi disiapkan ternyata adalah OTT ya. Iya, Operasi iya. tangkap tangan ya. Lain dong. Lain ya. Over the road. Over the top ya. Jadi sebenarnya salah, maaf. jadi gini, teman-teman. Bapak Ahmad Ramli, Dirjen PPI Kominfo, beliau mengatakan bahwa layanan audiovisual OTT atau korporasi tidak serta-merta bisa disamakan dengan kegiatan penyiaran. Kenapa tidak boleh disamakan? Padahal kan mereka menyiarkan juga. YouTube, Netflix dan sebagainya, platform-platform digital juga menyiarkan. Kenapa tidak bisa disamakan dengan TV? Kalau dari Abi gimana? Tadi itu berbeda. Mungkin kalau TV ini lebih untuk gampang aja gitu nah, diakses orang kan. Anak kecil duduk pegang remote nyalakan TV sudah dapat. Oke. Ya kan? Kalau YouTube itu kan bukan cuma kuota, harus ada gadget. Tapi kalau kita di desa kan juga sekarang sudah bisa akses YouTube. Apa? Kalau Iya, kita Pak. tinggal di desa. Iya bisa kita, tapi kan tergantung. Nah ini tadi ada obrolan masalah anak kecil kenapa bisa juga nonton yang anda di YouTube. Ya, Nah betul. tergantung akunnya tadi itu Ya. yang mendaftarkan pertama. Kalau yang daftarkan mamanya berarti mamanya sudah tergolong dewasa kan. Nah kalau misalnya dia daftarkan misalnya anak kecil dapat gadget download YouTube sendiri, masukin email pakai dia, pasti dia disarankan ke YouTube Kids itu pasti. Iya, Disuruh YouTube Kids kan ada. aplikasi YouTube Otomatis. Kids. Iya le, nggak bisa dia pakai nama itu. Nama mamanya dipaksakan juga tetap masuk, nggak bisa kalau anak kecil yang daftar pakai akun seumur dia. Tapi sebenarnya gini, fenomena yang teman-teman lihat adanya hal seperti ini, apakah memang siaran televisi yang kurang berkreasi atau kurang kreatif sehingga orang lebih memilih untuk nonton YouTube yang meskipun kita tahu itu untuk korporasi, Iya. teman-teman bilang bisa kita pilih sendiri, Iya, kalau iya. jelek tinggal diblokir, kalau nggak bagus ya tinggal kita laporin. Iya. Tapi di satu sisi sebenarnya kalian sendiri kalau melihat fenomena yang ada, TV sudah mulai ditinggalkan kah? Iya betul gak? Karena kita bisa lihat ada stasiun TV yang beli punya artis, vlognya artis ditayangkan ulang di TV. Ya kalau kalau menurut saya mungkin TV-nya Iya. kurang kreatif lagi sebenarnya. Karena itu tadi Pak, mungkin sudah mulai kan ekosistemnya ini pindah-pindah ke YouTube. Tapi sebenarnya kan TV-TV sekarang kan juga punya platform digital kan? sebenarnya Iya kan? ngupload ulang yang sudah ada di program TV. Iya betul. Iya kan? Tapi itu tadi Pak, itu TV tidak ditonton. Jadi misalnya gini, aku pengen nonton acara A di stasiun TV A. Tinggalin aja malam nih, dosa aku tonton di TV. Besok paling diupload di YouTube. Ya. Nah makanya pindah ke YouTube. Begitu dia Pak. Jadi makin banyak yang pindah ke YouTube. Pernah nggak kemarin tuh ada juga salah satu yang program ada penghargaan kalau nggak salah atau ada acara sulap itu di RCTI juga. Mahakarya. Tahu nggak tagnya ke siapa? Baim Wong. Nyambung nggak? Oh Tag-nya ke Baim Wong. Baim Wong. Atau mungkin Baim Wong sebenarnya pesulap. Tuh, sampai bisa begitu tuh. Nah. Berarti kan ya sadar dong, hai official, ternyata di YouTube ini ya seperti itu. Jadi gitu sih, mungkin nggak. Ya, jadi TV mulai ditinggalkan iya. sebenarnya. Iya. Orang Berarti- ke YouTube. Kalau kita lihat hal yang sudah muncul sekarang di masyarakat, sebenarnya teman-teman semua setuju sepakat bahwa konten kreator bakal mati jika ini dikabulkan. Ntar dulu. Nggak mati juga. Ngerinya gak habis disetujukan langsung gini dong. Bukan mati Iya, meninggal iya. dikubur. Ntar, Maksudnya saya kan- idenya. Ya Brian sama Hikmah sudah jawab. Kalau Ya. aku sendiri gini sih gak sebenarnya. Kayaknya endah deh. Cuma memang mungkin ketika itu akan dipublis, konten kreator harus membaca itu dengan baik. Karena mungkin aku takutnya tadi Bang Ya, tapi Regi juga nyatanya kan ngomong. yang keluar adalah yang diributkan berarti ini konten kreator nggak bisa lagi dong live. Mereka Kayaknya- nggak bisa ngapa-ngapain lagi dong di platform digital mereka karena dihalang-halangi oleh Iya tadi. keputusan tadi. Tapi Undang-undang ternyata tadi. bukan mereka yang dihalangi gitu. Kalau menurutku sih enggak apa-apa konten kreatornya. Menurutku ya kalau Berarti menurutku meskipun disahkan MA tetap setuju.
Iya, sudah. Karena aku untuk saat ini kan aku kan Instagram selebgram indie kan. Tidak besar, Pak. Jadi aku tidak merasakan faktor. Mungkin kalau Hikmah dan Mas Brian akan merasakan faktor itu, apa dampak dari itu, Pak. Kalau aku kan kecil begini, Pak. Aduh ya Allah, hai. Kak Abi harus percaya diri dong. Siapa tahu satu konten lagi langsung masalahnya aku sama viral. Rega ini sudah percaya diri 2 tahun. Nggak naik ya sudah sadar diri aku. Yang naik dia, saya begitu-gitu aja ya. Ya, aku gitu, Pak. Kalau menurutku, kalau kamu tanya saat ini, aku tidak ada pengaruh. Tapi kalau kayak Hikmah dan Mas Bray dan teman-teman yang besar berpengaruh sekali. Apalagi live ya. Hikmah berapa endorse barang. Berarti juga. teman-teman ini tidak usah dimasalahin dong. Ya. Aku loh ini. Cahaya. Pada at the end of the day kita tetap harus ikutin apa yang pemerintah sudah setujui sih. Kalaupun memang ini disetujui, kalau oke misal- kita ketok palu. Korporasi yang menyediakan hal seperti ini harus mengikuti lembaga penyiaran yang lain. Ada aturan sendiri, ada undang-undang sendiri, ikuti dari Indonesia. Event itu YouTube gitu. Ya maksud saya pribadi sih pada akhirnya Kan konten ya kita- kreatornya nggak kena ban kan? Yang kena ban kan adalah korporasinya. Loh iya, tapi kan ya kembali Kak, nanti bakal ngefek ke konten kreator, kan si konten kreator yang buat. Oke. YouTube kan penyedia. Kalau misalnya ada itu disetujui kan kembali lagi. Jadi di konten kreatornya yang kayak tadi Kak Abi bilang, kita harus ngeblurin, kita harus pada saat mengumpat kita harus titit. Nah itu jadinya editing video kerjanya tambah gitu-gitu loh Kak. Jadinya nggak se-free dulu lagi. Atau gini, Pak. Maaf ya aku potong. Ini kok ngomong terus sih? Coba itu dia mau ngomong juga. Sebentar lu, Bro. Mumpung aku ingat, aku pelupa soalnya. Oh iya iya iya. Gini, mungkin akan berubah jadi standarnya berbeda. Misalnya gini, konten kreator selama ini kan free kan, bebas, Ya. apa aja bisa dilakukan. Betul. Ketika itu ketuk palu dan harus dijalankan, standarnya jadi berubah, harus mengikuti standar yang sudah diketuk palu tadi, Pak. Iya dong, harus gitu. Nah itu, kalau menurutku sih akan seperti itu. Apa? Nah iya, berarti kita harus mawas diri aja, sudah kita nggak boleh sembarangan. Nah sekarang begini sebenarnya teman-teman ya, dari yang sudah saya tonton juga, yang sudah saya telah juga dari beberapa video yang sempat rame di YouTube, sebenarnya gini teman-teman. Jadi kita pasti nanya, kalau misalnya ini oke, ini ketok palu, untungnya apa buat masyarakat? Apa coba? Dari Brian. Jangan dulu dijawab. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Hanya di sini Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi.